Elvan Gomez, praktisi hukum dan pengacara senior, mengatakan 4 debat yang sudah dilewati bisa menjadi jalinan referensi bagi masyarakat untuk memilih dengan menilai para capres-cawapres yang telah menyalurkan visi misi dan adu argumen dalam tema-tema yang telah dipilih. Ini saya kira bisa menjadi satu referensi bagi masyarakat. Debat ini akan menjadi satu jalinan pengetahuan bagi masyarakat. Mungkin ada masyarakat yang melihat debat tadi malam tidak melihat secara utuh, tetapi dari debat-debat yang lain masyarakat sudah menilai 3 capres-cawapres ini ada plus minusnya, ucap Elvan saat ditemui Detik Fakta TV di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Senin malam, 22 Januari 2024. Elvan menambahkan bahwa berkaitan dengan debat terakhir yang akan dilakukan oleh masing-masing paslon baik capres dan cawapres juga peristiwa kampanye para calon capres di berbagai wilayah, ada hal yang menarik dari acara kegiatan kampanye tersebut adalah di kampanye Jawa Barat sudah menunjukkan sikap tegasnya setiap tugasnya dan memperingatkan aparat pemerintah TNI Polri untuk bersikap netral. Mungkin ya kalau kita nilai di setiap debat ada yang unggul, ada yang kalah, atau zero semua. Tapi itu tadi, kita tidak bisa melihat secara parsial atau per debat. Karena tema ini merupakan jalinan satu pemikiran konstruktif bagi negara ini, ada ekonomi, ada pertahanan dan keamanan, semuanya lah satu jalinan pembangunan yang akan dilakukan di Indonesia, ujar Elvan Gomez. Setelah debat cawapres yang berlangsung pada Minggu, 21 Januari 2024, debat capres terakhir akan dilaksanakan pada Minggu, 4 Februari 2024. Adapun tema debat kelima capres akan membahas terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Terakhir yang dilakukan oleh masing-masing paslon, baik capres maupun cawapres, juga peristiwa kampanye para calon capres cawapres di berbagai wilayah. Ada hal yang menarik dari acara kegiatan kampanye tersebut adalah PDI di kampanye Jawa Barat sudah menunjukkan sikap tegasnya dan memperingatkan aparat pemerintah TNI Polri untuk bersikap netral. Dan juga ada ketegasan yang dilakukan oleh PDIP, meminta bahwa kader-kadernya untuk mengawasi dan berani menentang adanya dugaan pemilu curang. Yang kedua, dugaan pemilu curang juga dirasakan oleh kelompoknya paslon Anies Mohaimin dengan nyata dan itu terlihat sekali dengan pencopotan Ketua NU Jawa Timur dan juga adanya pengembosan mobil Anies di Medan dan adanya videotron Anies dicopot di Bekasi maupun di Jakarta. Itu membuat koalisi pertemuan Anies dan PDI dan Ganjar makin intens, makin terang benerang. Karena apa? Mereka sama-sama mempunyai dugaan bahwa pemilu itu akan curang. Mereka sama-sama juga akan melakukan pengawasan dengan ketat. Sebagaimana kalau kita lihat dengan ucapan Kapten Anies menyatakan kepada semua relawan maupun saksi-saksi dari paslon Anies Mohaimin untuk melakukan pengawalan pemilu, dan apabila terjadi kecurangan harus diselesaikan di tempat kejadian. Nah, dengan dasar ini juga bahwa dengan kita lihat sudah melunaknya Muhammad Ali dan ini terlihat bahwa adanya pembiaran dilakukan oleh Nasdem, PKS maupun PKB untuk melakukan koalisi bersama antara Ganjar Mahfud yang mana akan yang saya duga akan terjadi bahwa suara-suara Mahfud, Ganjar, Anies itu dalam putaran kedua apabila salah satu mereka menang akan berpindah.
Kalau Anies yang masuk putaran kedua, Anies suara Ganjar akan berpindah ke Anies. Kalau Anies masuk putaran kedua, Ganjar masuk putaran kedua, suara Anies akan pindah Ganjar. Dan ini akan menyulitkan Prabowo Gibran untuk ikut memenangkan pemilu Pilpres 2024. Kenapa? Karena berdasarkan survei akhir-akhir ini, kekuatan survei elektoralnya Ganjar, elektoralnya si Prabowo Gibran itu tidak naik, malah makin turun, masih sekitar 40%-an. Nah, dengan adanya itu maka akan nyata bahwa tidak akan terjadi satu putaran. Mengapa bisa seperti itu, Pak? Ya karena tidak 50+1%. Nah, dengan itu terjadi maka akan terjadi 2 putaran. Dan juga menguatnya dengan menguatnya masing-masing pengawasan dan menentang untuk kemenangan Prabowo Gibran. Nah, dari dasar fakta ini saya melihat, apalagi dengan ada komentar yang kemarin juru bicaranya TKN Prabowo bahwa ada yang pengebosan terhadap Prabowo, ini menyatakan bukti bahwa mereka tidak akan mampu melakukan pemilu satu putaran dan mereka akan dikalahkan di putaran kedua. Nah, sekarang juga adanya upaya, saya dengar ada upayanya Jokowi akan melakukan pertemuan dengan Bu Megawati, yang mana juga sudah direspon oleh Sekjen PDI bahwa pintu dibuka oleh PDI kepada Jokowi dengan bisa melalui yang namanya Menteri PPR atau melalui Ahok atau melalui Menteri Keuangan. Nah, namun dengan adanya kampanye di Jawa Barat dan pidatonya Megawati, jelas apapun akan yang dilakukan oleh Jokowi untuk melakukan dialog tidak akan bisa memenangkan Prabowo untuk maju sebagai presiden tahun 2024. Baik. Terus kesimpulannya dalam hal ini harusnya seperti apa, Pak? Ya seharusnya pemerintah, penyelenggara pemilu harus kembali kepada posisinya menjadi pemilu yang jurdil. Dan Jokowi menyatakan dengan melepas cawe-cawe politiknya, karena itulah salah satu jalan yang akan membuat yang namanya pemilu itu sebagai tempat demokrasi masyarakat, dan akan muncullah pemimpin-pemimpin yang bisa mempersatukan NKRI dan bisa mewujudkan kembali kepada masyarakat masing-masing. Baik, Pak.